wa huna mizanun akhir tu'rafu bihi nafsaka fil qurbi wal mu'min fa in wajadta syaikhan murabbiyan kasyafallahu laka an anwarihi wa atla'aka ala khasa'is asrarihi fa anta qat'an min ahlil qurbi bil fi'li aw bil imkani li qawli syekh radhiyallahu anhu subhana ma lam yaj'al dalil ala awliyaihi illa man min haitsu dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Maka inilah yang menjadi timbangan akhir seseorang itu disebut dekat dengan Allah, ahli sa'adah, ahli qurbi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia betul-betul menyaksikan segala sesuatunya itu yang ada hanyalah Allah. Kesadaran penuh semuanya skenarionya Allah. Kita hidup di dalam skenarionya Allah. Kita hidup ketergantungan kita kepada Allah dengan keyakinan semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andaikan ada seorang syekh dan murabbi yang membimbing, maka ia akan membukakan bagian dari min anwarihi, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atla'aka ala khasa'is asrari, dan akan mengeluarkan kalian dari bagian rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anta qat'an min ahlil qurbi, maka pasti kalian akan menjadi bagian orang-orang yang dekat dengan Allah. Kembali lagi tuh di sini ujungnya ditutupnya apa? Harus ada syekh, ada murabbi, ada seorang mursyid. Karena itulah yang akan membukakan, itulah yang akan menyadarkan hati kita. Ketika kita tengah lalai, maka bimbingan rohani mursyid yang membukakan hati kita, yang mengingatkan kita. Amaliyahnya siapa tanggung jawabnya? Tanggung jawab mursyid, tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita. Tanggung jawab mursyid mana? Tuhan. Qalbu. Membukakan qalbu. Itu yang menjadi tanggung jawab mursyid. Sehingga mursyid mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara membukakan qalbu supaya hadir rasa di dalamnya. Akan balik lagi bahwa Allah itu ketika disebutkan aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya, karena apa? Karena Allah itu bukan di nadi, bukan di dada, bukan di qalbu, tapi jauh lebih dalam lagi. Ya, ketika di dalam satu hadis qudsi kan disebutkan pada itu fi jawfi bani ada qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi saqafan wa fi saqafi lubban wa fi lubbi sirran wa fi sirri ada. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu menciptakan manusia menjadi satu istana. Di dalam istana itu ada apa? Ada dada. Di dalam dada itu ada apa? Ada qalbu. Di dalam qalbu itu ada apa? Ada fuad. Fuad itu kalau kita mungkin sering bahasakan sebagai mata hati. Di dalam fuad itu ada syaghof. Syaghof itu biasanya didefinisikan apa ya? Di bahasa Indonesia maksudnya terbatas itu mendefinisikan bahasa Arab seperti ini ya. Relung hati mungkin ya. Wa fi syaghofi lubban. Lub itu bagian hati yang terdalam ya. Wa fi lubbi sirran, dan di dalam lub itulah ada rasa. Wa fi sirri ana, dan di dalam rasa itulah ada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita tengah hadirkan sekarang adalah rasa. Cuma Allah tidak akan mungkin hadir kepada satu hati ketika di hati itu ada sesuatu selain daripada Allah yang menguasai hati. Makanya kalau para ulama menyebutkan apa di antara pangkalnya kerusakan di dalam ibadah, kerusakan di dalam beramal itu apa? Hubud dunia, cinta kepada dunia, bukan dari dunianya, tapi cinta sama dunia.
Ketika Allah cuma naruh kita dengan ukuran dunia, ya segitu udah ukuran kita. Berarti kita bukannya hamba Allah tapi hamba dunia. Tapi ketika Allah meletakkan kita dalam satu kemuliaan, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah yang akan mencukupkan dengan seluruh urusan dunia. Dan mudah-mudahan zikir kita, amaliyah kita ini adalah bagian kita ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi yang terbaik di dalam kehidupan kita di dunia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal lana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna mudzaral mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.